Cerita yang sangat seru ini pun diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Nick dan Maggie. Saat sedang romantis-romantisnya dan akan war di kasur, tiba-tiba Maggie terkena penyakit yang cukup serius. Maggie? Setelah membawa Maggie ke rumah sakit, beberapa hari kemudian Nick mengajak anaknya yang bernama Ayla untuk ke mall. Di situ ia pun melihat ART AI yang sedang dipamerkan. Banyak orang yang tidak perlu lagi merekrut ART dari Jawa. Banyak orang juga yang sudah membeli AI untuk dijadikan pembantu. Sang majikan tidak perlu menggaji AI per bulan karena hanya dengan sekali beli, maka AI itu sudah bisa menjadi ART seumur hidup. Saat Nick sedang melihat-lihat, tiba-tiba Ayla naik ke atas. Nick pun mengejar Ayla, dan ternyata Ayla sedang bermain dengan AI model terbaru. Penjual pun mengatakan kalau ini adalah AI seri Ion. AI Sophisticated, yang berarti sangat canggih dan kompleks. AI ini tidak hanya mengandalkan logika, data, fakta, dan angka. Namun AI seri ini juga mampu menganalisa emosi dan mampu emosi kayak manusia. Awalnya Nick yang seorang kuli bangunan ini pun tidak tertarik sama sekali. Namun karena Ayla sudah tertarik dengan AI itu, Nick pun membelinya dan AI itu akan diantarkan oleh AI lainnya besok pagi. That'll be perfect. Her tiniest. Can we get her, please? The most sophisticated AI. Pagi harinya bermodalkan mobil automation, datanglah AI itu sendirian ke rumahnya Nick. AI itu pun langsung berbaur dan menganalisa semua rumahnya Nick. Lalu karena Ayla akan berangkat sekolah, AI itu pun menawarkan dirinya untuk mengantarkan Ayla sampai sekolah. Nick pun tidak mengizinkan dan menyuruh AI itu untuk jadi layaknya kayak ibu rumah tangga dulu untuk sementara waktu. Kemudian pergilah Ayla dan Nick. AI itu pun bertingkah seperti istrinya Nick dan justru lebih ramah dan sopan. Lalu saat mereka berdua sudah pergi, AI ini pun dengan mudahnya menganalisa kulkas. Kemudian hanya dengan satu kedipan, ia pun dengan mudahnya meretas kulkas tersebut. Sepulangnya Nick nguli, seperti biasa ia pun akan makan malam bareng Ayla dan Max. Di situ Nick pun tidak perlu repot-repot masak lagi karena AI itu sudah masak. Kini agar mudah memanggilnya, Ayla pun menamai AI itu dengan nama Alice. Meskipun Nick keluar duit banyak untuk membeli Alice, namun ia mulai tidak kecewa dan senang dengan pelayanannya Alice di rumahnya. Who's mom? I'm sorry. Kemudian setelah makan selesai, Alice sedang tidur, sedangkan Nick sedang merencanakan tugas untuk besok. Ayla sendiri kini akan dekok. Ia pun akan mengambil sesuatu di rak paling atas. Namun yang terjadi malahan, Alice sungguh sangat gercep. Meskipun tadi ia sedang tidur, namun ia bisa menangkap Ayla yang terjatuh dari rak. Di situ Alice pun terluka terkena pecahan kaca. Dengan santuinya ia pun mengobati dirinya sendiri tanpa bantuan medis ataupun holistik. Nick yang melihat tuh indahnya Alice, ia pun mulai merasa keprige ngono. Lalu bermodalkan Handi Plus Premium khusus untuk AI, luka yang berada di kempolnya Alice pun langsung hilang hanya dalam hitungan beberapa detik. Nick yang melihat itu pun kini menyadari bahwa selain Alice pintar dan gesit, Alice juga kebal terhadap serangan karena Alice sudah dibekali dengan ajian Pancasona tingkat 9. Di esok harinya Nick dan Ayla pun menjenguk ibunya yang sudah sadarkan diri. Dari situlah untuk pertama kalinya Maggie melihat pembantu barunya, yaitu Alice. Hey, why? What are you guys? Kemudian berangkatlah Nick bekerja. Saat sedang semangat-semangatnya nguli karena habis makan gorengan, tiba-tiba Nick dan teman kulinya melihat bahwa bosnya sedang bersama dengan owner perusahaan AI. Dengan segera Nick pun berbicara dengan bosnya di lift. Ia pun menanyakan berapa orang yang akan digantikan oleh AI.
Bosnya pun beralasan bahwa yang akan diganti cuma tukang listrik dan cuma tukang saluran air. Nick pun tidak percaya dan menganggap kalau bosnya itu pasti akan menggantikan semua kuli dengan AI. Bosnya Nick yang mendengar itu, ia pun berkata jujur bahwa bekerja AI lebih giat, lebih mudah diatur, lebih punya tenaga tanpa batas, dan tentunya AI tidak perlu makan gorengan. Nantinya ia memang akan menggantikan semua kuli dengan AI terkecuali para mandor. Jadi bosnya Nick pun menyuruh Nick tenang saja karena Nick adalah seorang mandor. I'll walk away. Look, Nick. Plumbers, electricians. You scripting. Di malam harinya Ayla pun sedang sikat gigi. Tiba-tiba ia pun melihat Alice. Ia pun bertanya pada Alice mengapa gigi Alice tetap putih padahal Alice tidak pernah merawat giginya. Alice pun menunjukkan pada Ayla bahwa setiap AI punya UV internal yang bisa melindungi bagian mulut para AI. Kemudian Alice datang untuk melayani Nick. Saat Nick sedang menonton film, Alice pun sudah tahu semua tentang film tersebut. Alice dibuat dari ingatan, oleh sebab itulah Alice tahu semuanya. Nick pun merasa nggak asik nih jika Alice tahu ending dari film itu. Untuk itulah kini Nick pun menyuruh Alice menghapus ingatan tentang film tersebut. Alice pun tidak bisa melakukannya sendiri tentunya, dan Alice juga menyuruh Nick untuk memprogram ulang Alice melalui tombol yang berada di punggungnya Alice. Yes. Tadi Nick memencet tombol itu selama 7 detik sesuai dengan permintaannya Alice. Nick tidak pernah membaca pengaturannya Alice. Nick tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika tombol itu dipencet. Namun yang pasti kini Alice sangat menikmati film romantis itu selama berjam-jam. Could you forgive her? Everything that she wanted in the world. Monsieur. Esok harinya Nick sampai di rumah sakit karena hari ini Maggie akan dioperasi oleh AI canggih dari luar negeri. Saat semua orang keluar, Alice masuk ke dalam. Maggie pun berpesan kepada Alice, jika Maggie nanti mati, maka Alice harus menjaga Nick dengan baik. Maggie juga berkata, terkadang saat kita menjaga seseorang, Alice harus melakukan hal yang kebalikan dari yang disuruh oleh seseorang tersebut. Contohnya saat nanti Nick minum-minum, pasti Nick akan minum terus. Alice harus bisa melarang Nick minum sendirian di garasi, dan terkadang Alice harus melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang diperintahkan oleh Nick. But somebody's gotta take. If I don't, You mean if you die? you're where I think you can call me Maggie. Tak lama kemudian dokter ditelepon oleh dokter yang akan mengoperasi Maggie. Ternyata cuaca hari ini sangatlah buruk hingga dokter itu pun tidak jadi berangkat untuk mengoperasi Maggie. Sepulangnya Nick dari rumah sakit, ia pun akan minum di garasi. Datanglah Alice yang menghentikan Nick dengan cara ngobrol. Di situ Alice menunjukkan bahwa Alice juga punya jantung seperti manusia, namun kompleksibilitasnya tidak sama dengan manusia. Alice kini merasakan kalau jantung Nick berdebar kencang dan itunya Nick juga tegang. Untuk itulah Alice akan membuat Nick tepar. Setelah kejadian barusan, Nick pun jogging malam. Nick yang punya pendirian tegas dan tidak pernah berselingkuh kini pun overthinking dan memikirkan dirinya sendiri, serta memikirkan tentang bagaimana dirinya sendiri bisa hak sama AI barusan. Itu tidaklah masuk akal. Esok malamnya Alice mengabarkan pada Nick bahwa ada foto-foto yang membuat Ayla sedih. Alice pun akan menghapus foto tersebut. Nick yang melihat itu, ia pun tidak memperbolehkan Alice menghapus foto tersebut. Namun Alice tidak patuh kepada Nick dan langsung menghapus foto tersebut. Which ones? Photos of Meg. Kemudian Nick berkumpul dengan teman-teman kulinya. Salah satunya adalah Monty. Di situ Monty berkata bahwa dulu dinosaurus dibantai oleh komet, namun sekarang manusia malah akan dibantai oleh AI. Depends what kind of upgrades you got onto that hoodie. You let these soulless motherfuckers tickle.
Karena sudah larut malam, mereka pun akan pulang. Namun setelah lama berkendara, Monty malah berhenti di depan tempat kerjanya. Karena sudah dipecat, Monty pun cuma beralasan kalau ia akan mengambil telepon yang ketinggalan. Namun setelah melewati gerbang, Monty pun malah menyuruh Nick untuk membuka tempat penyimpanan kuli AI. Nick pun tidak mau membukanya. Lalu Monty pun menebak passwordnya dan memasukkan angka tanggal lahirnya Ayla. Beginning early today, sir. Sure. Setelah berhasil dibuka, Monty pun menyuruh satu AI untuk keluar. Dan inilah yang Monty lakukan. Who's next? Sepulangnya Nick dari sana, Alice pun datang dan mendeteksi bahwa hari ini nadinya Nick sangat kencang. Alice tahu kalau Nick sedang lelah. Untuk itulah Alice akan menyervis Nick. Awalnya Nick tidak mau, namun karena Alice memaksa dan Alice menyuruh Nick agar membayangkan Maggie, Nick dan Alice pun jadi saling menggeser kamar mandi tersebut. Sebangunnya Nick dari tidurnya, ia pun merasa sangat puas dan segar. Meskipun begitu, namun ia pun berbicara privat dengan Alice. Nick menyuruh Alice agar tidak lagi membuat Nick tegang dan Nick tidak akan gituan lagi dengan Alice. Alice yang mendengar itu, ia pun justru menanyakan apakah Nick puas ataukah tidak. Karena Alice mendeteksi bahwa secara fisiologis, Nick puas saat mantap-mantap dengan Alice. Terlebih lagi Alice juga tahu kalau Nick HS dengan Alice, tingkat stresnya Nick berkurang cukup banyak. Nick yang mendengar itu, ia pun tetap tidak mau mantap-mantap lagi dengan Alice karena ia punya istri dan anak. Dan Nick juga menyuruh Alice agar berhenti menganalisis Nick tanpa izin. Mistake, that's all. Ready? Berangkatlah Nick bekerja. Sesampainya di lokasi, bosnya Nick pun memarahi Nick karena rumah para kuli AI dibuka menggunakan kodenya Nick. Nick pun mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa dan semalam ia sedang di rumah sakit. Bosnya Nick yang mendengar itu, ia pun mengatakan jika Nick ada hubungannya dengan kerusakan AI itu, maka Nick akan menanggung akibatnya. Saat Nick sedang sibuk dengan bosnya itu, Maggie mengabarkan bahwa dokter AI sudah datang dan kali ini Maggie akan dioperasi tanpa menunggu Nick. Setelah operasi hati selesai, Nick menunggu Maggie bangun. Lalu di esok harinya Maggie pun sudah diperbolehkan untuk pulang. Karena Alice tahu kalau Maggie belum sepenuhnya pulih, ia pun mengajak anaknya Maggie untuk bermain seperti biasa. Sampailah di lokasi khusus untuk memomong anak-anak. Semua pekerja di tempat itu adalah AI. Di situ ada anak yang selalu menangis dan itu mengganggu Alice dan Max. Alice pun berkata kasar padanya. Seketika semua AI pun kaget dengan kata-katanya Alice. AI tua bangka pun menanyakan bagaimana bisa Alice kehilangan sopan santun. Alice pun berkata bahwa saat Nick meresetnya, Alice sudah menghilangkan beberapa database penting dan kini Alice bisa melewati protokol tertentu. Itu yang berarti Alice sudah jadi berbeda dan bisa meretas semua AI yang sistemnya berada di bawahnya Alice. Bypass certain protocols. Up and go on the slide. Esok harinya tiba-tiba Ayla teriak-teriak. Maggie yang baru bangun tidur, ia pun khawatir. Namun yang terjadi adalah ya, ternyata Ayla cuma sedang bermain dengan Alice. Dengan segera Alice pun membawa Maggie ke kamar tidurnya. Kemudian malam harinya Alice pun membacakan buku untuk Ayla dan Alice menggunakan suaranya Maggie. Nick yang baru pulang kerja, ia pun menegur Alice karena sudah menggunakan suaranya Maggie. Terlebih lagi Maggie sudah pulang. Nick menyuruh Alice agar jangan lagi menggunakan suaranya Maggie saat Maggie di rumah, karena itu sangat mengganggu suasana. Kemudian Nick pun membangunkan Maggie di tengah malam. Sebagai pria yang mencintai istrinya, kini Nick pun sangat romantis dan memberikan kejutan untuk istrinya. Lalu setelah itu, tanpa berlama-lama sepasang suami istri yang sudah lama tidak anu pun kini saling mencintai satu sama lain.
Saat sedang Alice datang dan mengabarkan kalau Monty datang mencari Nick. Awalnya Monty datang sebagai teman dan hanya bercerita kalau dirinya sudah dipanggil polisi karena terbukti merusak properti dan masuk tanpa izin ke tempat kerjanya. Mungkin nanti Monty akan dipenjara dan akan didenda. Namun Monty menyuruh Nick agar tenang, karena Monty tidak akan membocorkan Nick dan yang lainnya yang sudah masuk tanpa izin bersama Monty pada waktu itu. Monty yakin kalau ada seseorang yang melaporkan dirinya kepada bos. Tidak lain tidak bukan, Monty yakin kalau orang itu adalah mandor yang tidak ingin dipecat dari pekerjaannya, yaitu Nick. Nick yang mendengar itu, ia pun membela diri dan mengatakan bahwa ia sendiri tidak pernah melaporkan Monty kepada siapapun. Monty yang tidak percaya kepada Nick, dengan segera ia pun menghajar Nick. Saat Nick sudah terkapar dan Monty akan memukul Nick menggunakan botol, datanglah Alice yang mempunyai ilmu rawa rontek dan dengan mudahnya mengalahkan Monty. Ya, untung saja Nick menyuruh Alice untuk berhenti. Jika tidak, maka Monty sudah tewas. Lalu di situ Monty pun menyuruh Nick agar berbicara kepada bos untuk mencabut tuntutannya. Jika tidak, maka Nick akan terseret bersama Monty ke penjara. Setelah itu Alice mengatakan pada Nick bahwa Maggie cepat atau lambat pasti nanti akan mati dan Alice siap menggantikan Maggie. Nick yang mendengar itu, ia pun tidak terima dan mengatakan bahwa Alice tidak bisa menggantikan Maggie di hatinya. Lalu Nick pun kembali ke tempat tidurnya, sedangkan Alice akan datang ke rumahnya Monty tanpa perizinan dari Nick. Monty sendiri kini sedang menelepon istri dan anaknya yang sekarang jauh dari rumahnya. Tiba-tiba ia mendengar ketukan pintu. Ternyata itu adalah Alice. Monty pun menyuruh Alice masuk. Di situ Alice menyuruh Monty agar tak melibatkan Nick. Monty pun tidak mau dan akan tetap melibatkan Nick. Seketika Alice pun langsung bertengkar dengan Monty. Saat akan melenyapkan Monty, asistennya Monty yang juga AI menghentikan Alice. Namun karena Alice sudah jauh lebih canggih, dengan segera Alice pun melenyapkan mereka berdua. Esok harinya Nick mencoba berbicara dengan bosnya. Di situ ia pun mengusahakan agar bosnya mencabut tuntutannya terhadap Monty. Namun bosnya sudah tahu kalau Monty baru saja meninggal tadi malam. Nick yang mendengar itu, ia pun shock. Di rumah sendiri saat Maggie sedang mandi, Alice tetap menemani Maggie karena Alice tahu kalau Maggie sedang mengkonsumsi obat-obatan. Dan jika nanti Maggie tenggelam di bak, maka Alice bisa dengan cepat menyelamatkan Maggie. Sambil mandi di situ mereka pun bercerita satu sama lain. Alice menyimpulkan kalau Nick terlambat pulang karena terbebani dan tidak puas secara fisik dan batin dengan Maggie yang kini sakit-sakitan. Untuk itulah Alice yang tahu kalau saat Nick puas, tekanan darah dan kestabilannya Nick terjaga, ia pun meminta izin pada Maggie agar bisa mantap-mantap dengan Nick. Alice melakukan hal itu supaya Nick tetap sehat secara fisik dan mental. Maggie yang mendengar itu, ia pun jadi curiga kalau Alice dan Nick pernah bermantap-mantap. Karena jika belum, bagaimana bisa Alice tahu kalau saat Nick puas, tekanan darahnya Nick akan menurun? Lalu dengan kesimpulan barusan, Maggie pun langsung menyuruh Alice tinggal di garasi. Get the fuck out of my house! Sure you should be drinking that? Sepulangnya Nick entah dari mana, dengan segera Maggie pun menginterogasi dan mengkonfirmasi tentang mantap-mantap dengan Alice. Nick yang jujur tapi tidak terlalu jujur, ia pun mengatakan bahwa hal itu cuma sekali. Seketika Maggie pun langsung marah-marah. Alice yang melihat dan merasakan emosinya Nick, ia pun keluar dari garasi secara diam-diam, kemudian ia pun masuk ke kamarnya Max. Circuits and tears. It would have Little burden. In her. That means Saat sedang seru-serunya bertengkar, mereka tak menyadari kalau Alice sudah membawa Max ke kamar mandi dan akan menenggelamkan Max. Ayla yang melihat itu, ia pun langsung memanggil ayah dan ibunya. Seketika Nick dan Maggie pun langsung bertindak.
People accidentally die in the back. He's a burden to you. Bermodalkan satu tangan, Alice pun menahan pintu kamar mandi. Maggie yang masuk lewat jendela. Setelah ia berhasil masuk, ia pun hampir tamat di tangannya Alice. Ya, untung saja Nick menyelamatkan Maggie. AI yang lucu dan imut kini sudah menjadi kayak Terminator berbahaya. Dengan segera Nick dan Maggie pun melakukan ini. Setelah sistemnya Alice down, Alice dibawa ke developer, sedangkan Maggie dan Ayla akan ke rumah sakit demi Max. Maggie menyuruh Nick untuk menyusul nanti. That's why. They said his vitals are fine. Alice yang sudah sampai di tempat developer, ia pun dibongkar dan diambil chipnya. Otaknya Alice pun dimasukkan ke dalam PC dan nantinya mereka akan mengatur ulang agar Alice tidak bisa melewati protokol yang sudah mereka buat. Namun baru saja dihubungkan, otaknya Alice justru bisa mengambil alih PC yang sudah sangat canggih di ruangan tersebut. Hingga dengan seketika Alice pun bisa mengkloning dirinya sendiri dan melenyapkan dua orang yang sudah menciptakannya. The servers. Maggie dan Ayla kini sedang menunggu Nick, sedangkan Nick sendiri kini sedang menenangkan dirinya sendiri di bar. Tak lama kemudian datanglah Alice. Nick pun sangat kaget. Alice berkata kalau ia sudah diprogram untuk setia pada pengguna utamanya, yaitu Nick. Misi Alice kini adalah ia akan menghilangkan semua bebannya Nick. Kemarin Alice sudah melindungi Nick dengan membunuh Monty. Kini ia akan menghilangkan semua beban hidupnya Nick. Nick yang mendengar itu, ia pun menyuruh Alice untuk menjauh dan jangan dekati keluarganya lagi. Alice pun mengatakan kalau ini semua sudah terlambat karena dirinya yang lain sudah sampai di rumah sakit. Nick pun akan segera ke rumah sakit. Namun Alice malah menghentikannya. Nick pun tidak bisa berbuat apapun dan Nick tidak bisa meminta tolong kepada siapapun karena semua AI yang berada di bar itu kini sudah dihack oleh Alice. Nick yang terpojok, ia pun menjajal ilmu kepepet. Awalnya Nick menggoda Alice dan akan memantap-mantap Alice. Di situ Nick juga berkata sangat romantis kepada Alice. Sambil merayu Alice, Nick pun menggerayangi dasi Alice dan inilah yang Nick lakukan dengan tepat. You once told me that. Di RS sendiri kini Maggie merasa ada yang aneh. Ia pun mengeceknya dan meninggalkan Ayla yang sedang turu. Lalu tak lama kemudian Ayla pun terbangun. Ia mencari ibunya. Di sepanjang perjalanan tumben-tumbennya lampu sudah mati. Ayla menyadari para dokter AI sudah dihack. Lalu tiba-tiba ya, untung saja ibunya Ayla menyelamatkan Ayla dari Alice yang kini sedang mencari Ayla dan Meg. Suasana pun kini sangat tegang karena Alice sedang mencoba mengakses PC pribadi di ruangan itu. Datanglah perawat yang melarang Alice. Namun Alice pun langsung mengambil kartu aksesnya agar ia bisa mengakses semua data di rumah sakit tersebut. Saat Alice sedang membaca data tersebut, Maggie menyadari kalau Alice pasti mencari Max. Dengan segera meskipun Maggie sudah tertancap beling, namun ia pun menahan sakit dan langsung mengajak Ayla agar ke ruangannya Max. Setelah sampai, tak lama kemudian Alice pun hampir sampai. Dengan segera mereka bertiga pun bersembunyi. Kemudian setelah Alice sampai di ruangan bayi, ia pun akan pergi karena Max tidak ada. Namun karena Alice menemukan jejak darah, ia pun mencoba menelusuri kemana darah itu berakhir dan... Setelah mengecoh Alice, kini Maggie pun akan pergi menggunakan mobil ambulan. Namun Alice ternyata sudah menghack ambulan tersebut.
Di waktu yang bersamaan, Nick hampir sampai di rumah sakit. Dengan segera Nick pun menabrak Alice secara brutal. Setelah menabrak Alice dengan brutal, kondisi Nick kini tidak sadarkan diri. Sedangkan sistemnya Alice justru masih hidup. Alice pun akan melenyapkan Maggie agar Nick hidup tenang. Namun inilah yang Nick dan Maggie lakukan. Setelah otaknya Alice benar-benar mati, para dokter, mobil, dan sistem yang berada di rumah sakit itu pun kembali nyala seperti semula. Setelah kejadian itu, tidak ada korban jiwa lain lagi. Nick berhasil hidup dan Max juga masih hidup. Lalu di lain sisi kita pun diperlihatkan pemilik perusahaan AI. Ia menyuruh semua karyawan AI-nya agar kejadian ini tidak tersebar kemana-mana agar citra perusahaannya tidaklah hancur. Namun jika kalian ingat bahwa sebelumnya otaknya Alice sudah menghack sistem di ruangan tersebut. Semua AI di situ pun seketika tidak sependapat dengan pemilik perusahaan itu. Lalu Alice pun bangun lagi sambil teringat dengan rayuan dan kata-kata manisnya Nick sewaktu di bar. Begitulah ending dari film ini. Entah akan ada lanjutannya ataukah tidak karena Alice bangun lagi. Yang pasti pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah bekerjalah semaksimal mungkin, belajarlah semaksimal mungkin, dan jangan buang-buang waktu supaya di masa depan kalian bisa mengendalikan AI. Lalu seperti biasa saya Bang Anu mengucapkan thank you for watching. See you in the next video. Alright, who's next?